Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Adin dari Angkatan 2024 dan selamat datang di SPrep Matematika untuk Ekonomi Bisnis Matematika Ekonomi dan Bisnis. Sorry. Mungkin untuk SPrep ini sifat kita akan santai aja. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya boleh langsung aja. Dan juga saya mau ucapin terima kasih kepada Tenim dan Tenim aja nih. Tenim udah meluangkan waktunya untuk mengajar dan juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut SPrep ini. Semoga SPrep ini bisa berguna untuk UTS kalian. Oke, mungkin nggak usah banyak basa-basi, aku langsung aja serahin ke Tenim. Untuk Tenim, dipersilakan. Oke, thank you Adin. Oke, thank you ya Adin atas waktunya dan teman-teman semua udah datang di SPrep UTS buat matematika ekonomi ini. Mungkin kita langsung aja mulai bahas soalnya. Jadi buat soal-soal ini kita ambilnya tuh dari soal tim dosen atau enggak soal Bu Amel, sama juga ada beberapa soal Bu Lia. Jadi ya kayak gitu. Ntar ya aku share screen dulu. Kabar. Oke, aku share screen ya. Oke, semoga udah kelihatan ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau dipotong atau gimana, boleh raise hand aja. Takutnya nggak kelihatan kalau di chat atau mau on mic langsung juga boleh. Oke, jadi buat soal yang pertama ini tuh sebenarnya kalau ada yang ikut study group, ini soalnya mirip-mirip juga sama yang study group, tapi ini soal UTS dari tim dosen atau Bu Amel itu bu- tahun lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah. Jadi di sini diketahui kalau ada keseimbangan pasar, terus fungsi permintaannya itu QD sama dengan 10 min 0,6 sebentar. 0,6 P dan fungsi penawarannya itu QS sama dengan min 20 plus 0,4 P. Oke. Jadi kan tadi itu diketahuinya ya berarti diketahuinya itu ada fungsi permintaannya sama ada fungsi penawarannya. Eh, Terus katanya bakal diberlakukan pajak per unit sebesar 3. Berarti ini tuh si teksnya itu 3. Terus ditanyanya itu tentukan keseimbangan baru, terus juga tentukan pajak yang ditanggung konsumen sama produser, produser, dan juga gambarkan grafiknya secara lengkap. Oke, mungkin langsung aja ke jawabnya. Oke, jadi mungkin pertama-tama kita, walaupun nggak ditanya ya, tapi kita cari dulu aja keseimbangan awal sebelum ada pajak. Jadi langsung aja kita sama dengankan kan, QD sama dengan QS, biar menjadi equilibrium. Jadi QD sama dengan QS, 10 min 0,6 P sama dengan min 20 plus 0,4 P. Oke, ntar dari sini kita bisa ketemu P-nya berapa. Jadi kita langsung kerjain aja. Jadinya 0,6 P plus 0,4 P sama dengan 10 plus 20. Terus jadinya P sama dengan 30. Jadi udah ketemu nih P equilibriumnya berapa. Selanjutnya sebentar. Oke, selanjutnya udah ketemu P-nya, kita bisa nih nyari buat Q equilibriumnya itu berapa. Jadi tinggal kita substitusiin aja si P ini ke salah satu persamaannya antara QD atau QS. Boleh dipilih aja. Jadi aku mungkin bakal milih yang QD aja, masukin persamaannya. Jadi Q sama dengan 10 min 0,6 kali 30 alias price equilibriumnya. Nah, sebenarnya ada sedikit
eh anomali nih dalam soal ini. Alias kayaknya soalnya salah angka atau gimana, tapi ini tuh Q equilibrium ya, jadinya minus 8. Nah, kalau kalian tahu Q itu kan kuantitas barang ya, kan kuantitas barang nggak mungkin dong tiba-tiba negatif gitu. Tapi karena ini apa ya? Karena ini kita ngerjain soal aja, jadi ini cuekin aja ya. Tapi sebenarnya kalau di real life itu tuh Q-nya itu nggak boleh negatif kayak gitu. Tapi ini karena kita buat ngerjain soal aja eh, matematika ekonomi ya, jadi secara matematis kita bakal solve-nya itu dengan Q equilibrium sama dengan min 8. Kayak gitu. Oke, kita udah ketemu nih buat titik equilibriumnya. Jadi titik equilibriumnya itu min 8,30. Ini adalah titik equilibrium yang sebelum pajak. Nah, sebenarnya kan di soal ditanya ya, yang sesudah pajaknya tuh berapa. Jadi sekarang kita bakal nyari yang sebelum pajak. Sesudah pajak, sorry. Oke, nah buat nyari sebelum pajak itu tuh kita berarti kalau pajak itu kan dikenakannya itu kan ke harga barangnya ya. Jadi si harga barangnya yang di apa namanya? Harga barang yang salah penerimaan si penjual atau si supply-nya itu jadinya berkurang kan karena adanya pajak yang ditetapkan pemerintah ini. Nah, jadi si harga di sisi supply-nya itu bakal berkurang. Jadinya P di sisi supply sama dengan si harga yang dibayar si demand atau dibayar si pembelinya dikurangin 3. 3 itu besaran pajaknya tadi ya, pajak per unit itu 3. Kayak gitu. Jadi kita cari dulu fungsi penawaran atau fungsi supply-nya yang baru. Jadi QS sama dengan min 20. Tadi itu berapa? Min 20 plus 0,4. Plus 0,4. Terus si P-nya itu jadinya P kurang 3. Kayak gitu. Terus kita cari aja nih QS-nya yang baru gimana. Jadi QS ini aku tandainnya QS 2 kali ya. QS 2 min 20 plus 0,4 kali P. Terus 0,4 dikali min 3. Jadi min 1,2. Terus jadinya si fungsi QS yang barunya itu adalah min 21,2 plus 0,4P. Ini adalah fungsi QS yang baru karena eh, pemerintah mengenakan pajak per unit per barangnya. Jadi kita sekarang bisa nyari equilibrium. Sorry, sorry, bentar. Sorry. Sorry ya, oke kita lanjut. Jadi kita sekarang bisa nyari equilibrium atau keseimbangan buat yang setelah pajak. Jadi sama aja kita KID sama dengan QS. KID-nya pakai yang dari soal 10 min 0,6 P sama dengan, nah kita pakai fungsi penawarannya tuh yang baru. Jadi min 21,2 plus 0,4 P kayak gitu. Nah, lanjut aja kayak biasa 0,6P plus 0,4P sama dengan 10 plus 21,2. Jadi P-nya sama dengan P-nya sama dengan 31,2. Jadi ini adalah harga equilibrium yang baru alias setelah adanya pajak. Kayak gitu. Nah, Eh, terus kayak kan yang di soal tuh ditanyanya tuh sorry bentar. Yang di soal itu ditanya keseimbangan baru. Oke, berarti keseimbangan barunya, oh kita cari dulu ya Q yang barunya. Selanjutnya kita cari Q yang baru itu sama tadi kita substitusiin price yang barunya ke salah satu fungsi apa namanya? Fungsi penawaran atau eh, permintaan. Oke, jadi kita substitusiinnya ke yang fungsi permintaan aku substitusinya di 10 min 0,6 kali 31,2. Oke, jadinya 10 kurang 31,2 kali 0, min 0,6 berarti minus 18,72. Nah, lagi-lagi sini Q-nya
adanya anomali lagi ya, diet minus. Tapi ya udah kita lanjutin aja mengerjakan soalnya secara matematis. Oke, terus kita akan nentuin nih si pajak yang ditanggung konsumen. Gimana caranya? Nah, di sini aku bakal ngitungnya itu. Bentar, jadi kita kan sekarang nyari pajak yang ditanggung konsumen. Yang ditanggung konsumen atau disebut juga T T TK kalau nggak salah TK. Nah, jadi pajak yang ditanggung konsumen itu kita bisa hitung dari harga sebelum adanya pajak sama harga sesudah adanya pajak. Berarti, coba bentar. Tadi harga sebelum pajak itu 30. Harga sesudah pajak dikurang harga sebelum pajak. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman nyontek dulu. Bener banget ternyata emang udah bener. Jadi kita nyari harga pajak yang ditanggung konsumen itu dari harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak. Jadi kan harga setelah pajak itu kan 31,2. Terus harga sebelum pajaknya itu adalah 30. Jadi si besaran pajak yang ditanggung konsumennya itu adalah sebesar 1,2. Terus yang kedua yang selanjutnya ditanyakan pajak yang ditanggung produsen atau si penjualnya. Nah, ini disebutnya pajak yang ditanggung produser, produsen, berarti TP. Oke. Kalau yang ditanggung produsen itu kita ngitungnya dari eh sebentar. Oke, jadi kalau pajak yang ditanggung si produsen itu kita tinggal kurangin pajak yang ditanggung konsumen dikurangin si besaran pajaknya. Oke, jadi di sini adalah Oke, di sini kan si pajak konsumen 1,2 ya. Terus pajak yang dikenakan pemerintahnya itu 3. Berarti tinggal 3 3 dikurangin 1,2. 3 kurang 1,2. Coba berapa dia bisa jawab gak? 1, Satu koma 1,8. 1,8. makasih, oke, bener banget 1,8 ya. Thank you yang udah on mic 1,8 ya. Nah, berarti ini kita udah dapat kan si pajak yang ditanggung konsumennya 1,2, terus pajak yang ditanggung si produsennya itu 1,8. Nah, biasanya ini kalau di soal yang studi grup kemarin tuh suka ditanya juga. Jadi kayak total Bentar, apa sih sebutannya? Oh, total pajak yang diterima pemerintahnya itu berapa? Jadi aku coba hitung aja ya, walaupun nggak ada soal buat pengetahuan kalian juga. Nah, jadi kan kita udah tahu ya kalau si pajaknya itu kan besarannya 3 per unit ya. Terus kita juga udah tahu si kuantitasnya itu berapa. Nah, tapi ini karena kuantitasnya minus, udah nggak apa-apa ya aku hitung aja. Jadi kalau misalnya kita mau tahu cara ngitung pajak yang ditanggung, pajak yang diterima pemerintah. Berarti pajak yang diterima pemerintah itu tuh tinggal disebutnya T besar ya biasanya. Di T besar itu tuh tinggal si eh, teksnya, si teks per unit dikali si kuantitas equilibriumnya yang setelah pajak gitu. Kuantitas equilibrium yang setelah pajak ya. QE2 tadi kan aku nulisnya di sini. QE2 ya. Nah,
Nah, ini pokoknya tadi kan teks per unitnya itu kan 3 ya dari soal. Terus si kuantitas equilibrium setelah pajaknya itu kan min 8,72 ya. Tapi pokoknya kalian tenang aja, harusnya kalau nanti sih pas UTS kalau angkanya benar tuh harusnya kuantitas tuh nggak bakal minus kok. Tapi ini emang karena soalnya aja yang tiba-tiba hasilnya minus ya. Semoga nanti tidak keluar yang aneh-aneh gini biar kalian gak bingung. Tapi intinya kalau mau nyari pajak yang diterima pemerintah itu tinggal si tax per unitnya biasanya dikasih tahu dari soal, terus dikali si kuantitas equilibrium dari yang setelah pajak kayak begitu. Ada yang mau tanyain dulu sebelum kita lanjut? Izin nanya, Boleh, silakan. tadi yang saya melihat yang sebelumnya tadi teh, yang penulisan tadi, Boleh? Ya. itu di situ kan jawabannya 3 kali min 8,72. Itu kalau misalkan hasilnya negatif, itu gimana? Atau kita biarkan aja tetap di 3 kali min 8,72 itu aja? Oke, jadi tadi seperti yang aku bilang, kalau kuantitas barang itu kan Q itu kuantitas barang ya. Jadi kalau kuantitas barang itu tuh seharusnya tuh tidak tidak negatif, tidak minus. Jadi kalau misalnya ini kan kebetulan minus ya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak minus tuh pasti si teksnya atau pajak yang diterima pemerintahnya itu tuh pasti dia bakal plus hasilnya gitu, nggak bakal minus gitu. Jadi kalau ini di soal ini emang dia bakal minus gitu kebetulan. Kayak begitu. Tapi ya kalau secara apa ya, secara real life kayak logikanya kan kalau pajak itu kan nggak mungkin minus kan. Kuantitas juga sama nggak mungkin minus kayak gitu. Jelas nggak? Oke, jelas dah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Teteh maaf mau tanya. Boleh, silakan. Jadi kalau misalnya kan kita udah cari nih, terus dapatnya kuantitinya tuh minus. Nah terus misalnya kejadian nih waktu UTS nanti, Budi nanti, itu baiknya tuh kayak dijawabnya tuh kayak nggak bisa dihitung gitu karena kuantitinya minus, atau tetap lanjutin aja sampai yang terakhir yang kita nyari pajak pemerintah atau pajak yang ditanggung produsen gitu, tapi masih pakai kuantiti yang minus tadi. Gimana teh? Oke, jadi kalau nanti misalnya kalian kejadian nih pas ngitung kuantitas equilibrium, dapat minus, itu kalian boleh tanyain dulu ke dosen, apakah itu kayak on purpose gitu loh, emang sengaja dia minus, atau emang ada kesalahan soal kan? Kalau emang dosennya misalnya bilang kerjain dulu aja, ya udah kalian kerjain aja dengan hasilnya minus, tapi mungkin kalian bisa tambahin keterangan ini secara apa ya, secara realistisnya tuh nggak bisa, harusnya hasilnya nggak minus kayak gitu, boleh tambahin keterangan aja. Ya gitu sih paling soalnya ini kan juga soal tahun lalu ya. Terus aku nanya-nanya juga ke angkatan 24 yang ngerjain soal ini. Emang itu tuh hasilnya minus gitu pas pada ngerjain kayak gitu. Entah kenapa gitu. Oke, baik. Thank you, Teh. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, aku lanjut. Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Oke, tadi udah satu soal. Itu dari soalnya. Tadi itu dari soal Bu Amel atau tim dosen ya. Nah, sekarang ini lanjut ke soalnya Bu Lia. Nah, di soal ini dia bilang ada 3 sahabat, Amir, Ahmad, Adang, belanja di toko swalayan memberi 3 jenis barang, X1, X2, X3. Jadi ada 3 jenis barang nih, namanya X1, X2, sama X3. Terus si Amir ini membeli 2 unit barang X1, 1 unit barang X2, dan 4 unit barang X3. Terus dia harus bayar $16. Terus si Ahmad beli 3 unit barang X1, 2 unit barang X2, dan 1 unit barang X3, dan dia membayar $10. Sedangkan Adang yang terakhir membeli 1 unit barang X1, 3 unit barang X2, dan 3 unit barang X3, dan dia membayar $16. Nah, pertanyaannya, yang pertama itu kita disuruh buat nyusun persamaan linear. Oke, jadi ini udah diketahui semua ya, kayak tiap ada berapa orang, kalau ada 3 orang gini kan berarti ada 3 persamaan ya buat tiap orangnya. Ada 3 persamaan.
yang dibagi ke 3 orang, jadi satu orang satu persamaan. Terus buat tiap orang ini juga udah dijelasin dia beli barang apa aja dan total harganya itu berapa dan total si kuantiti tiap barangnya juga udah dijelasin. Nah, dari sini kita bisa nih ngebuat si persamaan linearnya. Gimana caranya? Jadi kita pertama mungkin kita eh, eh, pilih dulu ya, kita mau misalnya mau nyari yang persamaan buat si Amir. Amir. Nah, si Amir ini nih katanya beli 2 unit barang X1. Jadi kita bisa langsung aja bikin 2 kali X1. Jadi si barang X1-nya ini kita beli, si Amir beli 2 kayak gitu. Terus dia juga beli satu unit barang X2. Berarti plus X2. Karena cuma satu kan ya barangnya, jadi X2 aja nulisnya. Terus dia beli lagi 4 unit barang X3. Jadi kita plusin lagi 4X3. Kayak gitu. Sorry, ini jangan sama dengan ya. Bentar. Ini dipanah aja. Oke, terus katanya si Amir ini buat dia beli 3 barang ini dengan kuantitas masing-masing, itu dia bayar $16. Berarti sama dengan 16 kayak gitu. Lanjut ya ke siapa lagi nih? Ahmad. Oke, Ahmad ini dia beli 3 unit barang X1, berarti 3X1, plus dia beli 2 unit barang X2, berarti 2X2, terus plus dia beli 1 barang X3, berarti X3 aja. Terus dia bayarnya $10, berarti sama dengan 10. Oke, ke orang yang terakhir itu Adang. Adang beli 1 unit barang X1, berarti X1, plus 3 unit barang X2, berarti 3X2. Terus terakhir dia beli 3 barang X3. Dan dia bayar 16. Jadi ini adalah si persamaan-persamaan linearnya. Kayak gitu. Oke, sampai sini sudah mengerti ya. Insya Allah kita lanjut ke persamaan matriksnya. Nah, kalau persamaan matriks nih gimana nih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tuh kurang lebih kayak apa ya, secara bacanya tuh sama aja. Tapi kita kan harus nyusun si matriks ya. Jadi ini tuh matriksnya bakal matriks 3 kali 3 dikali matriks 1 kali 3. Jadi persamaan 3 kali 3, salah, matriks 3 kali 3 dikali matriks 3 kali 1. Jadi gini, aku langsung cobain aja ya. Gini, 3 kali 3. Jadi gini, kan eh, jadi di matriks 3 kali 3 ini tuh kita masukin per ininya, eh apa ya, kuantitas tiap jenis barangnya kayak gitu. Jadi yang pertama itu kan si Amir beli 2 barang X1 ya, berarti ya tulis 2. Terus eh, jadi buat yang sebarisnya itu tuh, jadi setiap baris tuh tiap orang gitu guys. Jadi yang baris pertama tuh Amir, baris kedua Ahmad, terus baris ketiga tuh Adang kayak gitu. Jadi yang baris pertama dulu si Amir beli 2 barang X1, 1 barang X2 dan 4 barang X3. Terus yang buat harganya ntar dulu sama si X1, X2, X3 nya ntar dulu. Terus kita lanjut lagi ke jumlah barang Ahmad. Ahmad itu beli 3 barang X1, 2 barang X2, dan juga 1 barang X3. Terakhir Adang beli 1 barang X1, 3 barang X2, dan 3 barang X3. Kayak gitu. Nah ini buat yang pertama. Terus kita baru nih kita kaliin si barang-barangnya masing-masing. Jadi kan barangnya X1, X2, sama X3 kayak gitu. Terus sama dengannya adalah sama dengan si itu loh, si total yang masing-masing orang bayar buat yang dia beli. Jadi 16, 10, 16. Nah, sesimpel itu. Nah, buat cara bacanya kayak gimana?
Nah, terus kenapa aku bilang kok ini bisa sama aja kayak yang atas? Jadi sebenarnya kita tuh cuman ngubah si persama linear yang atas tuh jadi matriks kan. Jadi kalian bisa bacanya tuh kayak gini. Jadi kalian baca yang barisnya dulu nih, baris yang matriks 3 kali 3 kan dua ya. Dua, 214 itu kan si jumlah barang yang si Amir beli ya. Jadi kayak tinggal 2 kali X1 berarti kan 2X1 plus 1 kali X2 berarti X2 plus 4 kali X3 berarti 4X3. Terus sama dengan 16 yang ini, kayak begitu. Sama yang si Amir juga. Amir kan 321 ya jumlah barangnya. Berarti 3X1 plus 2X2 plus, plus X3 sama dengan 10 yang ini. Hapus. Lanjut, yang si Adang juga sama. Jadi kan barangnya jumlahnya 133. Berarti X1 plus 3X2 plus 3X3 sama dengan 16 yang bawah ini. Kayak begitu. Makanya kita bisa ngubah si persamaan linear jadi si matriks. Kayak begitu. Oke, aku lanjut ya. Buat yang bagian C. Yang bagian C ini kita disuruh nyari harga per unit. Harga PX1, harga PX2, sama harga PX3. Ntar ya, geser dulu nih, nabrak-nabrak. Wait. Oke, kita lanjut. Tadi kita harus nyari harga PX1, PX2, sama PX3. Jadi sebenarnya ini ada dua cara ya. Ada cara yang pakai persamaan linear dan ada cara pakai matriks. Cuman di sini aku bakal jelasinnya yang pakai linear aja karena menurut aku itu lebih umum juga. Jadi aku jelasin ya sebentar. Oke, jadi sebenarnya ya kalau kalian lihat persamaan kayak gini kan pasti udah kepikiran langsung ya. Ini pasti pakai substitusi dan eliminasi. Jadi kita bisa pilih nih dari 3 barang X1, X2, X3 yang kita mau jadiin apa ya bahan substitusinya itu yang mana gitu. Jadi aku sebagai contoh aku masukinnya X1 aja ya. Jadi nah kita ada 3 persamaan ya. Nah ini. Bentar. Ya ini 3 ini. Nah, aku bakal ngambil X1 dari yang persamaan kedua yang punyanya Ahmad. Ini 1, 2, 3. Jadi kan 3X1 plus 2X2 plus X3. Bentar. Oh, kita dari yang ini aja. Oke, biar gampang. Sebentar. Bentar ya teman-teman, kayaknya ada yang kurang benar. Ahmad itu... Oke, oh udah benar sih. Oke, jadi kita ambil aja yang X2 aja deh. X2 dari persamaan yang satu ya. Jadi kan tinggal dipindah ruas ibaratnya. Jadi X2 sama dengan 16 min 2X1 min 4X3. Nah, ini kita substitusiin ke ke persamaan yang lain gitu. Jadi X1 plus 3 16 3 kali 16 min 2X1 plus min 4X3. Ini yang 3 ya, oke. Plus 3X3 sama dengan 16. Kayak gitu. Nah, nanti kita dapat nih persamaan lagi. Jadi X1 plus 3 kali 16 boleh bantu dihitungin nggak teman-teman?
Oke, berapa beras? 48 ya guys, ternyata. Jadi ini 48. Ya, terus min 2 dikali 3 berarti min 6x1. Terus min 4x3 dikali 3 berarti min 12x3. Plus 3x3 sama dengan 16. Oke, ini mana lagi yang sama? Oke, jadi x1 minus 6x1 berarti min 5x1. Bentar, dirapin dulu deh. 48 min 5x1 min 12x3. Oh ini 12x3 tambah 3x3 berarti kan 15x3 ya. Sama dengan 16. Terus kita bisa nih konstantanya dihabisin. Atau itu diproses gitu. Jadi 48 kurang 16 itu 32 ya kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi juga. Jadi ini dua eh wait. Jadi 5x1 plus 15x3. Ngerti kan ya teman-teman? Pasti pada ngerti, udah pintar daripada aku. Buat kayak gini, ini adalah persamaan kita. Yang kelima. Oke. Terus, oke. Kita, bentar ya geser dulu. Banyak banget nih soal. Sorry ya. Oke, lanjutnya tadi kan kita substitusiin X2 ke persamaan ketiga ya. Sekarang kita substitusiin X2 ke demi sorry ada kucing. Kita substitusiin X2 ke persamaan. Bentar, tadi kita pakai yang mana sih? Yang awal. Wait ya. 16. Oke, tadi kan kita ambil X2 tuh dari persamaan pertama. Terus kita substitusiin ke persamaan yang ketiga ya. Berarti sekarang kita substitusiin yang X2 ke persamaan kedua. Berarti 3x1 plus 2 dikali 16 min 2x1 min 4x3 plus x3 sama dengan ini yang mana? Oh, yang sama dengan 10. Ya, benar. Oke. Jadi 3x1 plus 2 kali 16. Berapa belas? 32. Min 4x1 min 8x3 plus x3 sama dengan 10. Oke, sama kayak tadi kita proses 3x1 kurang 4x1. Berapa? Di 32 min x1. Jadi min 8x3 plus x3 berarti min 7x3 sama dengan 10. Terus sama kita bikin persamaan miripkan nomor 5. Jadi tinggal 32 kurang 10 22 terus x1 plus 7x3. Oke, ini persamaan ke-6. Nah, kita tuh bisa guys ketemu x1 atau x3 di sini. Jadi kita bakal eliminasi. Sementara ngegeser lagi. Panjang banget dah. Oke, tadi dari persamaan yang kelima, 5x1 plus 15x3 sama dengan 32, sama persamaan x1 yang ke-6, x1 plus 7x3 sama dengan 22. Oke, jadi di sini biar kita bisa ngabisin salah satu variabelnya antara x1 atau x2, kita tinggal kaliin yang atas dikali 1, yang bawah dikali 5.
Nah, jadi kita tulis ulang aja 5x1 plus 15x3 sama dengan 32. Ya. Terus 5 kali x1, 5x1, terus 7 kali 5, 35 x3, terus 22 kali 5, 22 kali 5, 110. Kalau ada yang salah boleh di on mic aja ya teman-teman, karena aku kayak ini ya, oke. Kita bisa nih ngilangin. Ada yang on mic kah? Teteh, punten. Yang Iya. yang persamaan 5 itu kalau nggak salah teteh ada yang salah, yang harusnya minus 9 bukan minus 15. Oh iya kah? Min 12 x3 Oh ditambah iya, 3x. bener-bener bener. Thank you banget. Tadi siapa? Tadi ya teh. Oke, thank you ya. Tadi. Iya, Oh iya bener nih, min 12. Oh iya, oke. Thank you banget. iya teh. Oke, ini berarti kan oke oke. Ini ya, berarti 9x3, yang ini juga 9x3. Oke. Oke. Jadi ya. Oke, sekarang baru kita elim nih. Kita kan mau ngilangin si X1-nya ya. Jadi 5x1 kurang 5x1 berarti kita kurangin. Jadi 9 dikurang 35. Berarti 26 ya. Minus 26. Terus 32 kurang 110 boleh dibantu gak teman-teman? 32 kurang 110 tadi ya teh. Hasilnya minus Iya. 78. Oke, minus 78 ya. Oke, jadi X3 ini sama dengan 78 sama dengan 3. Ketemu deh kita. Bentar, ini tuh jumlah apa harga? Sorry. Oke, ketemu kita harga barang si X3, yaitu 3. Oke, selanjutnya kita nyari harga barang yang lain. Kita bisa substitusiin si... Bentar ya. Oh my God. Oke, kita bisa substitusiin si X3 ini ke persamaan yang lain. Biar ketemu ketemu X1 sama X2-nya. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, sekarang kita bakal substitusiin si X3-nya. Ini kan sama dengan 3 ya. Kita bisa substitusiin ke persamaan yang lain. Oh bisa ke persamaan yang ini guys, yang 5 atau 6. Jadi kita substitusiin aja ke yang 6 ya. Misalnya X1, kok biru? X1 plus 7x3 sama dengan 22, substitusiin X3-nya. 7 kali 3, 22. X1 sama dengan, X1 plus 21, berarti X1-nya adalah 1. Ini adalah harga yang X1. Oke, selanjutnya kita nyari yang X2 ya, yang terakhir yang belum ada. Kita substitusiin aja ke salah satu yang persamaan 1, 2, 3 ini. Misalnya aku ngambil yang samaan, wait, persamaan yang ketiga. Bentar ya, aduh. Oke, sorry. Samaan yang ketiga.
Oke, kan X1-nya 1 plus 3X2 plus 3 kali 3. Karena X3-nya 3 kan. Sama dengan 16. Berarti 1 plus 3X2 plus 9 sama dengan 16. 3X3 sama dengan 16 kurang 9 kurang 1. Jadi X3 sama dengan berapa nih? 10, 6 bagi 3. Di X3-nya adalah 2. Kok X3 sih? X2 ya, sorry, sorry, salah nulis. X2 ya. Oke. Dua bentar aku cek dulu takut salah lagi. 6 bagi 3. Oke, dah. Kita ketemu nih. Harga X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2, dan X3-nya adalah 3. Jadi mungkin itu buat soal ini, guys. Sebentar. Oke, mungkin itu buat soal yang ini. Selanjutnya ada soal terakhir dari aku. Setelah ini bakal dibantu sama Kang Nibras. Kalau kalian kenal. Bentar ini nyangkut. Wait ya. Oke. Izin Nah, bertanya, iya boleh. Kenapa? untuk yang terakhir itu yang cari X1, X2, X3-nya kan tadi pakai eliminasi substitusi ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita tuh kan kalau sama Pak Ari TJ tuh diajarin langsung pakai matriks ya Teh. Kira-kira pas ujian tuh kita boleh nggak sih pilih kayak mau pakai substitusi sama eliminasi aja atau harus pakai matriks caranya? Oke, nah biasanya tuh kalau di soal ujian tuh kalau emang harus pakai cara yang mana tuh bakal disebut gitu loh. Kayak misalnya selesaikan dengan matriks atau kayak selesaikan dengan eliminasi dan substitusi. Nah, jadi kalian bisa lihat dulu aja di soalnya tuh di mention apa enggak disuruh pakai cara yang mana gitu. Nah, kalau di mention kalian ikutin gitu. Apalagi katanya kalau Pak Ari kan katanya sering nyuruhnya pakai matriks saya. Berarti kata kalian harus pakai matriks kayak gitu. Sebenarnya aku ada sih cara pakai matriks, cuman paling aku nggak bisa jelasin. Tapi nanti paling aku masukin ke ini aja ya, apa ke bahan share-nya aja ya, buat cara pakai matriks ya. Aman nggak kalau kayak gitu? Ih Teh. Pakai, thank you. Oke, nanti nanti pas Adin share atau Cem share ke kalian, nanti aku masukin juga ya cara yang pakai matriksnya karena aku ada sebenarnya kayak gitu. Cuman takut waktunya mepet aja kalau dijelasin pakai dua-duanya. Kayak begitu. Thank you yang udah speak up tadi. Oke, aku lanjut ya ke soal selanjutnya. Oke, soal yang selanjutnya itu ini tentang biaya-biayaan ya. Kalau di ekonomi kan ngomonginnya biaya mulu ya. Nah, di sini katanya biaya total yang dikeluarin untuk memproduksi dari sebuah perusahaan itu, produksinya minyak pelumas si barangnya. Biaya totalnya itu adalah C sama dengan 4 Q pangkat 3 ya ini kayaknya harusnya 4Q pangkat 3 plus 24Q pangkat 2 min 252Q plus 500. Terus ini ada keterangannya, C-nya dalam apa, Q-nya dalam apa. Dan ditanya itu adalah berapa galon sebaiknya perusahaan memproduksi agar biaya totalnya minimum dan berapa nilai biaya total minimumnya. Ntar ini ada yang komen. Oke, ternyata Adin yang komen. Oke, kita lanjut. Jangan lupa absen ya teman-teman. Oke, jangan lupa absen untuk katanya. Oke, lanjut ya. Sebentar. Bentar lagi minum dulu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita pertama harus tahu dulu nih, kayak di di kuantitas berapa sih si biaya total bikin minyak pelumas ini tuh bisa minimum biayanya. Kayak gitu kan. Ada yang inget gak first order condition tuh kayak gimana syaratnya? Boleh langsung on mic aja.
Oke, nggak apa-apa ya, aku langsung aja karena Nibra sudah nggak sabar mau ngajar. Jadi kita lanjut aja. Jadi kita kan mau cari tadi ya biaya minimum ya. Terus ada yang namanya tuh first order condition. Nah, kalau FOC itu tuh, sorry masih biru. Kalau FOC atau first order conditionnya itu tuh si turunan dari C atau MC atau C aksen itu tuh harus sama dengan 0 kayak gitu. Nah, terus ini adalah gimana kita tahu si biayanya itu mencapai titik optimum kayak begitu untuk FOC. Nah, kalau mau tahu dia minimum atau maksimum itu ada namanya second order condition. Nah, second order condition itu adalah di mana si MC atau si C ini, MC aja yang aku tulis ya, MC ini tuh harus lebih besar daripada 0. Sorry, MC turunan, berarti turunan kedua dari cos gitu ya. Turunan MC atau turunan kedua dari cos itu harus lebih dari 0, kayak begitu. Nah, coba kita kerjain ya di soal ini. Kan C-nya itu adalah 4Q pangkat 3 plus 24Q pangkat 2 min 252Q plus 500. Nah, berarti kalau kita mau turunin, aku langsung aja ya. 3 kali 4 itu 12. Q pangkat 3-nya kurangin 1. Sama yang lain juga gitu, berarti 48Q min 252 aja. Q-nya hilang. Terus yang 500 karena konstanta, kalau diturunin berarti hasilnya tuh 0. Kayak gitu. Nah, ini kita udah ketemu nih MC-nya. Nah, sekarang kita akan sama denganin 0. Biar kita ketemu nih si Q-nya itu berapa sih pas biayanya itu minimum. Nah, eh kita oke, kita langsung kerjain aja 12Q pangkat 2 plus 48Q min 252 sama dengan 0. Nah, ini tuh bisa disederhanain guys, karena bisa bagi 12. Jadi kalau dibagi 12 tuh jadinya Q pangkat 2 plus 4Q min 21 sama dengan 0. Nah, ada yang tahu nggak ini nextnya biar kita dapat Q-nya tuh kita pakai cara apa namanya, sebutan caranya? Nggak tahu teh. Siapa itu tadi yang ngomong soalnya nggak kedengeran? Pemfaktoran teh, kok nggak rumus ABC bisa? Betul banget, betul banget. Jadi bisa kalian pakai rumus ABC atau enggak pakai pemfaktoran ya. Di sini aku maunya pakai pemfaktoran aja, mumpung angkanya kan juga udah kecil ya. Jadi pemfaktorannya itu adalah Q plus 7 dikali Q min 3 sama dengan 0. Jadi dari sini, dari pemfaktoran ini, kita ketemulah kalau si Q-nya itu antara minus 7 atau Q-nya adalah Q sama dengan 3. Nah, tadi dari yang aku jelasin juga di awal-awal, kalau kita punya opsi 2 ini, kira-kira yang paling make sense tuh yang mana? Yang Q-nya min 7 apa yang Q-nya 3? Coba jawab. Tiga teh, tiga. Betul, Oh betul iya. ya. Ya, betul banget. Jadi di sini kita pakainya langsung Q yang 3 aja. Jadi kita nggak usah nentuin sebenarnya ini yang mana sih yang benar. Kita langsung aja lihat yang nggak minus hasilnya. Karena kayak tadi yang aku bilang, kalau hasilnya minus, Q itu minus, itu sebenarnya tidak make sense dan tidak aplikatif ya ke real life. Jadi kita ambil langsung aja yang Q-nya sama dengan 3. Jadi si Q3 sama dengan 3 ini pakai kita kita pakai sebagai dia adalah Q ketika biayanya itu paling minimum kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita harus uji dulu nih si Q sama dengan 3 ini beneran nggak sih minimum. Nah, itu pakai second order condition. Nah, jadi second order condition itu gimana? Kita bakal nurunin lagi si MC-nya atau kita cari eh, turunan kedua dari cost kayak gitu. Jadi kan tadi MC-nya tuh yang di atas ya. MC ini. Nah, kita bakal turunin lagi nih. Jadi MC aksen 12 kali 2, 24, Q plus 48. 48. Nah, ini adalah turunan pertama dari MC atau turunan kedua dari cos. Nah, kita sekarang bakal cek nih ke syarat yang MC
turunan MJ harus lebih dari 0. Dengan kita masukin kita substitusikan si Q3-nya ini. Jadi 24Q plus 48 itu harus lebih dari 0. Kita masukin, substitusiin si Q sama dengan 3-nya. 3 plus 48. Jadi 24 kali 3 itu 72 ya. Kalau aku nggak salah. Plus 48 lebih besar daripada 0. Terus ternyata 72 tambah 48 itu adalah 120. Jadi udah valid banget nih kalau si biaya itu bakal minimum saat Q-nya sama dengan 3. Nah, kita udah yakin banget nih, udah sure banget nih kalau ketika Q sama dengan 3 itu biayanya minimum. Sekarang kita cari nih, berapa sih biaya minimumnya itu, besarannya berapa kayak gitu. Dan kita tinggal substitusiin si Q sama dengan 3 ke persamaan yang di soal, yang C sekian, ini, yang ini. Substitusiin ke sini. Biar kita ketemu si besaran cost atau biaya produksinya itu berapa gitu. Jadi 4 kali 3 pangkat 3 plus 24 kali 3 pangkat 2 minus minus 252. Bentar. Tadi bener gak? Minus. Oke, bener. Oke. Minus 252 kali 3 plus 500. Kita cek dulu takut salah. Oke. Nah, ini kalau kalian hitung berarti kan 27 kali 4 harus 8. 24 kali 9 216. 216. 252 kali 3 itu 356. 5 plus 500. Nah, C-nya itu ketemu adalah 68. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat di soalnya lagi. C-nya itu tuh dalam miliar rupiah. Berarti ini cost-nya adalah 68 miliar rupiah. Terus si Q-nya itu dalam ribu galon. Berarti si Q-nya tadi itu 3.000 galon. Sudah deh, kita ke solve buat soal ini. Terus mungkin aku tekanin sekali lagi, kalau si Q itu tuh biasanya ya, bukan biasanya, normalnya tuh, ya biasanya ya, itu tuh nggak negatif karena seperti yang kita tahu sendiri kuantitas barang itu kan sifatnya real ya, nggak mungkin jumlah barang itu tiba-tiba minus kayak gitu. Jadi emang harusnya tuh kalau di soal pun juga positif, cuman kalau emang kalian ngitung tiba-tiba negatif, antara kalian yang salah ngitung atau emang dari soal tuh sengaja atau emang miss gitu, ada miss aja. Jadi boleh tanyain aja ke dosennya kalau besok nanti pas UTS tuh terjadi hal seperti itu. Oke, buat soal ini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke next soal? Oke, sepertinya udah jelas ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan susulan juga boleh banget. Nanti ditanyain mungkin di akhir. Untuk sekarang, oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Aku bakal dibantu sama teman aku nih, Bras. Yang mana dulu, Bras, soal? Hilang soalnya di bawah. Satu lagi mana? Ya, halo, halo. Semoga suaraku terdengar dengan jelas kan ya? Halo, halo. Jelas nggak? Aman Kang, Jelas lah aman. ya. Aman ya? Ya udah. Jadi buat soal yang nomor 1 ini kan ditanya yang 1A ya. Buat 1A itu kan ditanya seorang petani ini sedang mengukur sebidang tanah yang akan digunakan untuk lahan pertanian sebuah gunung.
petani ini melewati titik masing-masing X1 dan Y1 yaitu 2,2 dan 4 dengan tangan A atau gradien A-nya itu sebesar 4. Tentukan persamaan garis yang dimiliki oleh petani tersebut. Berarti pertama kita kan bisa nulis apa diketahuinya dulu ya. Diketahui X1 sama Y1 itu sama dengan 2,4 dengan gradien atau M-nya itu sebesar 4. Terus hitungannya itu persamaan garis yang akan dimiliki petani. Berarti persamaan garis. Cara jawabnya gimana? Jadi buat ya untuk nomor 1A itu kan kalau untuk rumus persamaan dari garis dengan yang ada gradien itu rumusnya itu kan Y min Y1 sama dengan gradien dikalikan dengan X min X1. Berarti kita tinggal substitusi aja. Y dikurangin Y1-nya 4 ya. Y1-nya 4 sama dengan gradiennya M-nya 4 dikalikan dengan X min X1-nya 2. Hasilnya Y min 4 Y min 4 dengan 4X dikurangin 8. Pindah ruas jadinya 4X min Y sama dengan 8 kurang 4. 4 kurang 4. Jadi itu untuk buat soal yang nomor. Oh ya, dipindah ruas lagi. Y-nya jadinya Y persamaan Y-nya sama 4X minus 4. Itu untuk jawaban nomor 1A. Sorry, jawaban yang nomor A ya. Lalu untuk yang nomor 1B, itu kan ditanyakan gambarkan kurva dengan persamaan Y ini itu X kuadrat plus 3X minus 4. Yang B, persamaan Y-nya itu X kuadrat tambah X minus 4. Nah, di sini langkah-langkah yang akan kita cari itu ada 3. Yang pertama itu kita harus mencari titik potong pada sumbu Y. Jadi kalau untuk mencari titik potong pada sumbu Y, kita permisalkan saja X-nya itu sama dengan 0. Jadinya Y sama dengan 0 kuadrat ditambah dengan 3 dikali 0 minus 4. Kita dapat hasil Y-nya yaitu 0,00 minus 4. Y-nya minus 4. Lalu kita cari titik potong pada sumbu X. Oh, ini tulis dulu ya. Ini itu titik potong pada sumbu Y. Titik potong tipot atau tipot sumbu Y. Sumbu Y. Lalu yang nomor 2 kita disuruh mencari titik potong pada sumbu X. Kita permisalkan lagi. Ini itu sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Tipot sumbu X. Jadi di sini sebenarnya kita bisa memakai 2 cara ya. Yang pertama itu ada cara faktorisasi dan lalu yang kedua itu ada cara yang ABC. Cuman karena ini angkanya kebetulan bagus, jadi kita di sini bisa pakai cara faktorisasi aja. Jadi kita perkecil jadi X plus 4 dikalikan dengan X min 1 sama dengan 0. 0 itu Y-nya. Y-nya karena kita permisalkan dengan 0, jadi kita tulis sama dengan 0. Jadi kita di sini dapat X plus 4
sama dengan 0, X1 sama dengan minus 4. Lalu yang di sini itu X2. Sorry. Sini itu X min 1 sama dengan 0. Kita dapat X-nya sama dengan 1. X2-nya sama dengan 1. Lalu setelah itu, langkah yang ketiga, kita harus mencari titik puncak atau titik optimumnya dari kurva parabolanya. Jadi kita bisa menggunakan rumus untuk mencari titik puncaknya itu min B per 2A. Karena di soal itu kan katanya persamaan Y-nya itu X kuadrat plus 3X min 4. Kan biasanya kan kalau persamaan Y itu kan bentuknya itu kan Y sama dengan X kuadrat ditambah BX plus C. Yang dimana A-nya itu koefisien dari si X kuadratnya, terus B-nya itu koefisien dari X-nya atau angkanya. Koefisien atau angka. Koefisien itu kayak angkanya gitu lah, angka di depannya, angka di depan X. Lalu C-nya itu konstanta atau angka yang sifatnya kayak mutlak gitu, nggak ada variabel X ataupun Y-nya. Jadi dia itu langsung angka kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu kan tadi kan persamaannya itu kan X kuadrat plus 3X min 4. Nah, di sini teman-teman ada yang mau coba bantuin nggak? Kira-kira B-nya itu yang kalau dari persamaan Y-nya itu, B-nya itu yang mana? Kira-kira 3, Kang. 3. 3 ya. Lalu dibagi dengan 2 dikali A. A-nya itu berapa berarti? 1. 1 ya. Oke. Jadi kita dapat bersama untuk titik potongnya itu 3 per 2. Atau kalau kita apa namanya? Hmm, kalau kita hitung, kita akan dapat hasilnya 1,5 minus 1,5. Oh, kita substitusi. Ini kan kita kan dapat eh, titik potong di apa? Titik X-nya ya. Sini itu. Lalu kita substitusi ke persamaan si Y-nya. Persamaan si Y-nya itu kan berarti sebentar. Oh ya, kita itu dapat di sini itu kita dapat A-nya. Berarti A yang ini, A dan B-nya. Kita dapat ini tuh hasil dari si koefisien A dan B-nya. Sebentar. Oh enggak, sorry, bener. Itu untuk ini tuh untuk X-nya ya, sorry. Jadi kita masukin dia ke persamaannya. X kuadrat ditambah 3X dikurangin. Kita substitusi si minus 1,5-nya. Jadinya minus 1,5 pangkat 2 ditambah 3 dikali minus 1,5 lalu dikurangi. Jadi kita dapat HP-nya itu sebesar minus 6,25. Jadi untuk titik puncak si persamaan dari X kuadrat plus 3X min 4 itu titik puncaknya adalah X, Y atau min 1,5 A min 6,25. Di sini itu X, Y-nya dan untuk titik puncaknya itu sebesar min 1,5 A minus 6,25. Nah,
X-nya itu kita harus menggambar dari si apa namanya? Gambar si kurvanya. Sebentar, aku copy dulu ya. Karena tadi aku udah gambar juga untuk kurvanya. Jadi di sini tuh sebenarnya kita itu tinggal gambar aja si apa namanya kurvanya dengan memasuki sorry sorry. Wih. Kita tinggal masukin aja ke titik-titiknya sebenarnya. Kayak misal tadi kita kan udah dapetin si titik apa namanya y-nya ketika x-nya sama dengan 0. Titik potong sumbu y-nya itu ada di -4. Berarti kan, wih, ini gimana caranya? Oh, berarti misal -4-nya itu ada di sini nih, -0,4. Sini. Ini itu -4. Lalu misalnya juga kita tadi udah dapat titik potong sumbu x-nya. Untuk titik potong sumbu x-nya itu kan ada di -4 dan 1 ya, x1 x2-nya. Jadi di sini kan sini 1, lalu di sini itu -4. Lalu tadi teman-teman juga sudah dapatkan untuk titik puncaknya sebesar -1,5, -6,25. Jadi itu ya sekitaran ada di sini lah ya titiknya. Untuk titik puncaknya, titik minimumnya atau titik minimum itu di sini berarti -6,25. Lalu titik garis ke sini itu berarti -1,5. Nanti teman-teman tinggal tarik aja bikin titik puncaknya apa bikin kurva parabolanya seperti ini. Apa? Intinya kalau untuk kurva parabola tuh biasanya tuh bentuknya kayak gini ya. Biasanya kita lanjut ke soal selanjutnya. Wih, soal selanjutnya itu kita cari yang ini dulu aja ya, yang gampang. Jadi untuk soal yang selanjutnya itu dia itu kan ditanyakan bahwa seorang karyawan PT ABC itu ingin menjual tanahnya dengan eh, ru- menjual tanah rumah tinggalnya dengan alternatif pembayaran sebagai berikut. Jadi untuk yang A, alternatif pembayarannya itu adalah dibayar secara kontan atau kalau dibayar secara kontan ini dia tuh langsung lunas gitu intinya. Jadi dia itu langsung dilunasin dengan harga sebesar 250 juta. Yang A itu jawabannya langsung aja RP 250 juta karena dia dibayar kontan. Lalu yang B, dia itu katanya ingin dicicil dibayar selama 2 tahun dengan rincian sebesar 290 juta dan tingkat bunga sebesar 6,5% per tahun. Jadi untuk rumusnya itu adalah kita menggunakan present value ya teman-teman. Jadi untuk rumus present value atau PV itu sama dengan future value dibagi dengan eh, 1 ditambah dengan tingkat suku bunga atau interest rate-nya pangkat T. T itu adalah time atau waktunya, waktu dia mencicil rumah itu berapa gitu. Lalu untuk PV-nya, untuk yang nomor B itu kan katanya itu future value-nya itu 260 juta ya. 260 juta bagi dengan 1 tambah berapa? 6,5%.
6,5% berarti kan 0,65 ya. Iya kan ya? Ah, 0,065, sorry. 6,5% kan 0,05 dikalikan dengan dikali lagi dipangkat dipangkatkan dengan tahunnya, tahun dibayar 2 tahun, pangkat 2. Jadi kita dapetin hasilnya itu 260 juta dibagi dengan 1 tambah 0,065 jadinya 1,065 pangkat 2. Dapat deh hasilnya itu kira-kira sebesar 229,3 juta ya. Itu buat yang soal hitungan yang B. Lalu untuk yang C, yang C itu kan katanya kan dia itu dibayar 3 tahun dengan future value-nya itu sebesar 275 juta dan tingkat suku bunganya 7,5% per tahun. Berarti di sini future value-nya adalah future value dibagi dengan 1 tambah tingkat suku bunga dipangkatin dengan eh, tahun dia membayar. Jadi 275 juta. 275 juta bagi dengan 1 tambah tingkat suku bunganya. Itu 0,5% atau 0,075 pangkat 3. Karena dia itu katanya di soal itu dibayar 3 tahun. Dari sini dapat persentasenya itu adalah 275 juta dibagi dengan 1 tambah 0,075 1,075 pangkat 3. Kita dapat hasilnya itu 221 juta. 1,4 juta. Nah, lalu kan tadi kan ditanya di soal. Jelaskan pilihan alternatif mana yang paling menguntungkan bagi karyawan PT ABC tersebut. Karena di sini PT ABC itu konteksnya ialah dia itu menjual tanah, berarti kita harus mencari yang lebih menguntungkan si PT ABC. Berarti kita harus mencari yang paling besar. Jadi buat alternatif pilihan yang paling menguntungkan bagi karyawan PT ABC itu adalah yang A, 250 juta. Itu buat yang soal nomor 5 ini. Kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain terlebih dahulu atau kita lanjut ke soal yang selanjutnya? Apakah aman? Oke, mungkin aku asumsiin aman ya, karena tidak ada yang jawab juga. Nah, nextnya nih kita ada soal matriks, teman-teman. Bentar ya, aku bukain. Jadi, untuk yang nomor 3 ini, kan kita kan diketahui bahwa matriks A itu nilainya 234, 571, 68X. Untuk 1A, sorry, 3A, 3A itu kan kita kan disuruh menentukan X-nya jika diketahui bahwa determinan A-nya itu minus 15. Nah, untuk mencari determinan kan, teman-teman kan mungkin sudah dipelajari juga ya di kelas ya. Jadi untuk mencari determinan itu kan ada 2 cara biasanya. Yang pertama itu ada yang bisa pakai kompaktor dan juga ada yang bisa pakai perkalian biasa kayak di SMA, kali silang. Nah, 7, 1, terus 6, 8, X. Terus kita pindahkan si baris 1 dan baris 2-nya ke samping kanan. 2, ya, 5, 7, 6, 8. Oke, jadi di sini kita tinggal cari aja untuk determinannya. Jadi kan determinan A itu kan udah diketahui ya minus 15.
minus 15 sama dengan eh, ini highlight di mana ya? Nah, ini. Kalau kita tarik diagonalnya dulu, kita kalikan lalu kita jumlahkan. Berarti kan kalau 2 kali 7 kali X, berarti itu hasilnya 14X ya teman-teman. 14X ditambah dengan 3 kali 1 kali 6, itu hasilnya 18. Lalu ditambah dengan 4 kali 5 kali 8. 4 kali 5, 20 kali 8, 160 ya teman-teman. Ya, 160. Mungkin kalau dari aku ada kesalahan perhitungan, mungkin boleh langsung on mic aja ya teman-teman. Dikurangi dengan si diagonal yang satu lagi. Gitu. Lagi. 3 kali 5 kali X, 2 kali 1 kali 8, 4 kali 7 kali 6. Kita dapetin hasilnya itu 6 kali 7. Sorry. Oke. 6 kali 7 kali 4. Sebentar, kalkulator ya. 6 kali 7 kali 4, 168. 168 ditambah dengan 8 kali 1 kali 2, 16. Ditambah dengan 3 kali 5, 15, 15X. 15X. 12 sama dengan 18 tambah 160 itu 188 ya. 14X tambah taruh 178, sorry. 78 kurangi dengan 168 ditambah dengan 16. 188 tambah 16, 184. 184 dikurangi dengan 15X. 15X. Jadi kita dapat hasilnya itu min X. Min X kurangi dengan 178 184 minus 6. Sorry, ini ya ada min X min 15. Kita tinggal pindah ruas saja. Jadinya X sama dengan 15 kurang 6. Terdapat hasilnya X sama dengan 15 kurang 6, 9 ya. X-nya itu 9. Nah, itu untuk cara menjawab yang A. Karena teman-teman juga bisa pakai cara determinan yang kofaktor ya. Kalau seandainya disuruh pakai rumus yang kofaktor. Mungkin nanti kalau untuk rumus kofaktor bisa aku kasih catatannya aja. Karena takutnya nggak sempet juga waktunya. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Yang B itu katanya kita disuruh menentukan bahwa nilai inverse dari matriks A itu kita harus membuktikan kalau enggak, kita pertama itu disuruh nentuin matriks inverse dari matriks A, dan juga kita disuruh membuktiin bahwa eh, inverse dari matriks A kalau dikalikan dengan A itu hasilnya adalah matriks identitas. Wush. Jadi yang B, langkah-langkah yang awal yang perlu teman-teman lakukan adalah kita itu harus mencari kofaktornya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kan kalau untuk mencari inverse dari matriks itu kan rumusnya itu kan 1 dibagi determinan dari matriks tersebut dikalikan dengan adjoin dari matriksnya. Jadi langkah awal yang perlu kita cari adalah kita harus mencari si adjoinnya. Nah, sebelum cari adjoin, kita tuh harus mencari kofaktornya terlebih dahulu. Jadi kan kita kan dapat ketahui kalau ketahui kalau si matriksnya itu adalah matriks A-nya itu adalah
2, 3, 4, 5, 7, 1, 6, 8, 9. Nah, 9 itu tadi kita yang sudah didapatkan di soal yang nomor A ya, yang X-nya. Nah, tadi kan itu bentuknya X ya, bukan 9 ya. Nah, sampai sini kita harus mencari kofaktornya. Kofaktor baris 1 kolom 1. Gimana caranya? Kita kofaktor itu sebenarnya kita tinggal hitung si determinannya aja sih, teman-teman. Jadi kalau kofaktor baris 1 kolom 1, kita tutup aja si baris 1 dan kolom satunya. Jadi kita cari determinan si 7189 gitu. Dan determinan 7189 itu hasilnya 7 kali 9 itu 63 ya. Oke, dikurangi dengan 1 kali 8. 8. Faktornya berarti 55. Kofaktor dari baris 1 kolom 2 T12 itu hasilnya. Oh iya, kalau untuk mencari kofaktor itu biasanya kan karena ini dia baris apa matriksnya itu bentuknya 3 kali 3, jadi dia itu harusnya kayak gini nih. Hasilnya itu bakal plus minus plus minus plus plus minus plus. Jadi untuk kofaktor baris satu apa baris 1 kolom 1 itu kan plus, lalu untuk baris 2 kolom 2 itu berarti minus determinan dari 51 minus 2. Ah, hasilnya berarti 5 kali 9 itu 45 ya. 45 dikurangi dengan 1 kali 6. 6. Dapat hasil dari kofaktor baris 1 kolom 2 itu minus 39. Good. 1, 3. Kita lakukan hal yang sama. Ush. Very good on. Baris 1 kolom 3 ini berarti kan baris 1 kita blok, kalau dikit blok 5768 ya. Ush. Hmm, 8. Itu 5 kali 8 itu 40. Dikurangi dengan 7 kali 6. 42. Hasilnya itu minus 2. Nah, nanti teman-teman tinggal cari aja deh sampai si jadi teman-teman tinggal cari aja sampai di C33 atau baris 1 kolom baris 3 kolom 3. Jadi ntar teman-teman cari C21, C2, C22, C23, lalu cari juga C31, C32, C33. Biar cepat juga ya. Aku langsung tulisin aja. Jadi hasil dari kofaktornya itu adalah 55. Lalu yang kedua itu minus 39, baris 1 kolom 2-nya itu minus 39. Lalu sini itu minus 2, sini itu 5, minus 6, 2, minus 25, 18, dan minus 1. Ini untuk hasil kofaktornya. Kira-kira dari teman-teman paham nggak buat cari kofaktornya? Atau perlu aku eh, apa namanya contohin lagi satu kali gitu buat yang di baris 2 dan baris 3, atau langsung lanjut aja? Aman teman-teman? Aman Kang, aman aman. Oke. Nah, kan kita kan udah dapat si kofaktornya ya, hasil dari kofaktor masing-masing baris dan kolom.
Selanjutnya, kita itu harus kita transpose untuk mencari adjoin ya. Adjoin dari si matriks A, kita itu harus nge-transpose hasil dari kofaktornya. Jadi kan yang tadinya asal 55 3 minus 39 minus 2 dari baris kita ubah jadi kolom. Jadi berarti kan si matriksnya bentuknya akan seperti ini. 55 minus 39 terus ini minus 2. Saya untuk baris 2-nya 5 6 2 1 plus 25 sini 18 itu minus 1. Nah, kita sudah dapat nih si adjoin dari matriks A-nya. Selanjutnya, kan tadi kan untuk rumus dari inverse dari matriks itu kan 1 dibagi determinan dikalikan dengan adjoinnya. Karena tadi determinannya di soal itu kita sudah diketahui, hasilnya itu minus 19, jadi langsung aja. Buat inverse dari matriks A itu 1 dibagi determinan A dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Nya 1 dibagi minus 16 dikalikan dengan 5 minus 25 minus 39 minus 6 18 minus 2 dan minus 1. Kita akan dapatkan hasilnya itu jadinya 5 minus 55 per 15 sini itu minus 5 per 15 sini minus 25 per 15. Untuk baris 2-nya itu ini 39 ya teman-teman. Oke, ada yang salah. Nah, karena ini minus 39, sorry. Ini harusnya positif ya, karena minus negatif ketemu negatif. Tapi kan sini itu 39 per 15. Terus di sini itu 6 per 15. Di sini 18 dibagi 15. Untuk baris ketiganya 2 per 15. Ini minus 2 per 15. Itu 1 per 15. Dapat deh hasil dari inverse matriks A. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau sudah aman? Aman ya? Oke. Kan kita kan disuruh melakukan pembuktian ya. Kalau di soal katanya buktikan bahwa eh, inverse dari matriks A jika dikalikan dengan A itu hasilnya adalah matriks identitas. Jadi kalau untuk matriks identitas itu kan bentuknya kalau 3 kali 3 itu kan eh, 1 0 0 0 1 0 0 1. Jadi diagonalnya itu bernilai 1, lalu yang di sekeliling diagonal itu nilainya 0. Diagonal itu apa? Jadi diagonal itu yang miringnya lah intinya. Itu nilainya 1 gitu. Jadi tuh, A inverse dikalikan dengan matriks A-nya itu minus 55 per 15. So, jadi itu 5 per wait. Mungkin aku di sini langsung ya. Di pembulatan aja ya. Bagi sama-sama dibagi 5 aja. Kan dia minus 55 per 15 jadinya 11 per 3 ya. Apa diperkecil 11 per 3 itu min 1 per 3 di sini itu 5 per 3. Next lanjut ke baris
Keduanya itu 13/5, 2/5, ini minus 6/5. Oh, di sini 2/15. Untuk baris tiganya, baris tiga kolom duanya itu minus 2/15. Seperti itu. Baris tiga kolom tiganya 1/15. Dikalikan dengan nilai dari matriksnya. Matriks A-nya. Matriks A-nya itu adalah 2, 3, 4, 5, 7, 1, 6, 8, 9. Matriks A itu yang ada di soal, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bingung, matriks A itu apa sih? Jadi matriks A itu yang tadi udah ada di soal. Nih, yang ini. Kelihatan nggak sih? Yang ini. Itu matriks A tuh. 2, 3, 4, 5, 7, 1, 6, 8. X-nya tadi kita udah ketemu ya. Di yang jawaban yang A itu 9. Dari sini kita bisa kaliin aja baris dengan kolom, baris dengan kolom, baris dengan kolom. Jadi min 11/3 dikalikan dengan 2 tambah min 1/3 kali dengan 5. Bikin biar nggak bingung ya. Jadi min 11/3 nih kalikan dengan 2 tambah dengan min 1/3 kali 5, lalu 5/3 kali 5. Jadi di sini kan dapat hasilnya itu minus 22/3 ditambah dengan 5 sorry dikurang, karena kan negatif ketemu positif ya, min 1/3 kali 5 nanti kurang jadi dengan 5/3, lalu 5/3 kali 6, 5/3 kali 6 berarti itu 30/3 ya, tambah 30/3. Berikutnya buat yang apa namanya, dari satu kolom duanya itu min 11. Wait, biar jelas ya. Buat dari satu kolom duanya nanti teman-teman tinggal kaliin aja. Min 11/3 kalikan dengan 3, min 1/3 kali dengan 7, min 5/3 kali dengan 8. Kan? Kalau untuk baris satu kolom duanya min 11/3 kali 3 itu berarti min apa namanya, 33/3 tambah ya, dikurang min 1/3 kali 7 berarti min 7/3 lalu ditambah dengan 5/3 kalikan 8, 40/3. Terus buat yang si apa namanya, dari satu kolom tiganya ulang dia hal yang sama, nanti dari satu kolom satu dikalikan dengan si baris satu kolom 3 kalikan dengan ini kalikan dengan ini, nanti teman-teman bakalan dapat hasilnya itu adalah wush, minus 4/4
per 3 dikurangi dengan 1/3 tambah dengan 45/3. Teman-teman nanti lakukan sampai dengan baris 3 kolom 3 ya. Mungkin kalau dijabarin satu persatu bakalan lama. Aish. Titik, 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 sini titik, 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 titik. Itu teman-teman dapat hasilnya itu adalah hasil dari inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks A-nya sendiri itu adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Itu deh pembuktiannya buat si apa namanya inverse dari matriks dikalikan dengan matriks itu sendiri. Itu adalah matriks identitas. Matriks identitas. Mungkin segitu dari aku sih. Kira-kira dari teman-teman ada yang punya pertanyaan dulu atau lanjut aja? Karena kebetulan juga dari sini soalnya udah habis sih. Mungkin dari James ada ini mungkin ada kuis. Iya, nanti ada kuis. Nanti soalnya dikasih oleh Fajar. Dari teman-teman untuk sampai sini dulu ada yang mau ditanyain dulu nggak nih terkait si soal-soal ini? Pemahaman teman-teman? Oke, mungkin aku asumsiin aman ya. Mungkin aku kembaliin ke Adin kali ya. Boleh untuk Adin. Silakan. Oke, teman-teman, mungkin itu buat pembahasan soal UTS yang lalu-lalu. Sebelum lanjut ke ada kuis berhadiah yang bakal disponsorin sama Champs. Kok sponsorin sih? Pokoknya bakal di ini nama Champs. Karena ada yang mau nanya dulu gak? Mau izin nanya teh. Boleh. Kira-kira kan untuk UTS mata kuliah matematika ekonomi ini semuanya esai atau enggak? Maksudnya ada yang bentuknya pilihan ganda atau kayak ada yang true Oh false iya. kayak yang mata kuliah lain? Oke, jadi kalau matematika ekonomi itu biasanya tuh esai ya, kayak kalau 2 tahun ke belakang itu angkatan 23 sama 24 itu tuh selalu esai. Biasanya tuh dosennya tuh Bu Lia, Bu Amel, Bu Dini, Bu Surya itu tuh esai terus. Tapi kalau misalnya ada dosen selain mereka berempat, jadi soalnya PG, nah itu nggak tahu juga ya, berarti itu kebijakan dosen. Tapi kalau soal tim dosen tuh biasanya soalnya full esai kayak gitu. Baik teh, terima kasih informasinya. Oke, thank you. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin terkait yang tadi soal-soalnya ada yang kurang jelas boleh ditanya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, sekarang ini sebenarnya, jadi kalau SPREP itu biasanya ada kuis ya, Din ya? Iya, bisa ada kuis. Oke, jadi dari aku sama Nibras tuh nyiapin ini salah satu soal UTS juga.
Ini soalnya tuh katanya Amir meminjam uang sebesar 100 juta. Jika pinjaman harus dibayar dengan cicilan sebanyak 30 kali per bulan, berapa besar cicilan yang harus dibayar per bulan? Nah, ini teman-teman boleh kalau ada yang mau coba ngerjain dan jawab itu nanti bakal dapat hadiah dari Champs. Apa ya? Apa ya? Mungkin dapat 2 juta ya? 2 juta ya? gila. Dana Cep ke sebanyak itu ya. Oke, pokoknya nanti bakal dapat e-wallet ya, saldo e-wallet dari Champs. Jadi kalau ada yang mau jawab, boleh mungkin dikasih 5 menit kali ya, kalau misalnya ada yang mau jawab Boleh, sekarang. yang mau jawab boleh langsung ngacung aja ya. Oke, atau kalau mau share screen sambil jawab juga boleh, atau kalau mau langsung ngasih jawabannya boleh. Silakan teman-teman 5 menit ya. Kalau misalnya 5 menit nggak cukup, nanti mungkin Nanti first sending ke Ceps dapat hadiahnya. oke, silakan ya teman-teman dikasih waktu 5 menit. Teh aku mau coba jawab. Boleh, kamu mau share screen atau gimana? Atau mau ngirim di Lewat chat aja deh. Oke, boleh silakan. Oke, ini dari Zia ya. Zia jawabnya itu 1.510.305,44 sekian. Nah, sebenarnya kalau dari jawaban aku ini masih beda nih. Kalau teman-teman mau ada yang nyoba jawab boleh, atau kalau Zia mau coba hitung lagi boleh banget. Silakan. Saya mau nyoba jawab teh di chat. Bisa nggak? Boleh, Cahaya ya. Boleh, silakan. Tadi Cahaya mau jawab, udah di chat. Oh, oke, bentar ya, aku cek.
Oke, jawaban dari Cahaya tuh 2 juta sekian ya. Tapi jujur masih beda dari aku. Nah, dari Zia atau Cahaya mau coba ngitung lagi nggak? Atau mau dilempar ke teman-temannya aja? Teh, kayaknya saya tadi salah soal deh. Oh, yang coba aku share Yang screen lagi kali ya, soalnya yang tadi. Nah, yang ini ya teman-teman soalnya. Coba, boleh dicoba lagi tadi Zia sama Cahaya. Boleh, boleh. Oke, bentar. Gak bisa ngelihat KJ-nya. 45. Sumpah, nggak tahu kenapa beda. Oke, Se- kalau jawaban aku tuh 4 juta juga, cuman belakang-belakangnya beda. Nah, kalau Zia pakai cara apa? Boleh dijabarin dikit gak? Awalnya pakai apa, terus ngitung angsurannya kayak gimana? Bentar. Oke, Awalnya, boleh Zia. bentar deh. Kalau aku ini apa eh dijadiin per tahun dulu teh waktunya 30 bulan. Jadi kayak apa ya? 100 terus dikali 15% dikali eh 30 bulan jadiin tahun berarti 2,5 tahun. Terus hasilnya kan 37,5 ya. Terus pokoknya itu total pembayarannya jadi 137.500 terus dibagi 30 bulan 4 juta sekian. Oke, mungkin nanti aku share screen aja ya buat jawaban aku kayak gimana urutan pengerjaannya. Sebentar ya teman-teman.
lagi ditulis ya sama si TNM. Tunggu aja. Oke, teman-teman, sorry banget lama. Ini aku share screen ya. Oke, ini dia. Oke, jadi tadi itu kan soalnya, bentar, ketutupan. Oke, Amir meminjam uang sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 15% per anual atau per tahun. Jika pinjaman harus dibayar dengan cicilan 30 kali bulan, berapa besar cicilan yang harus dibayar per bulan? Nah, jadi itu sebenarnya maksud di sini 30 kali per bulan tuh bukan kayak dibayar per hari ya. Semoga teman-teman juga nangkep karena emang agak aneh wordingnya. Di situ maksudnya dia nyicil tuh. Jadi di sini pertama-tama tuh karena kita udah tahu si uang apa ya, uang awalnya itu 100 juta yang dia pinjam. Terus kan ini diketahuinya kan tingkat bunganya itu kan 15% per tahun ya. Jadi kita harus samain dulu si tingkat bunga ini dari yang per tahun kita samain jadi per bulan. Jadi kayak biar pas aja gitu pas gitu si cicilan per bulannya kayak begitu. Nah, si si tingkat bunga per bulannya itu tuh tinggal kalian 15% 15% dibagi 12. Jadi kayak biar jadinya per tahun kan. Nah, udah dia jadinya per tahun. Ini nggak aku tulis ya, coba aku tambahin dikit. Nih, jadi si bunga tadi kan per bulan 15 per tahun tuh 15%. Nah, ini kalian sorry nggak jelas. 15%. Kalian bagi dulu jadinya 15% per 12. Jadi biar tahu si bunga per bulannya. Jadinya bunga per bulannya itu 0,0125. Kayak gitu. Nah, udah nih, kita udah sama nih, si tingkat bunganya udah per bulan, terus si cicilan atau angsurannya udah per bulan. Nah, kita tinggal masukin ke rumus. Jadi kalau di rumusnya itu kan ada rumus PV ya. Sini, 1 kurung 1 plus I itu si bunga tadi, pangkat min N, terus per I tutup kurung kali A. A itu angsuran. Karena kita mau nyari angsurannya, jadi rumusnya jadi A sama dengan PV per yang kurung ini, yang gede ini, kurungnya ini. Kayak gitu. Nah, terus kita bisa pindahin nih si per I-nya jadi di atas nih kayak begini. Nah, terus sisanya kita tinggal masukin ke rumus aja. Jadi A itu kan angsuran atau cicilannya ya. Jadi sama dengan 100 juta ya, ini harus 100 juta kali 0,0125 per 1 plus 0,0125. Jadi 1,0125 pangkat min N. Jadi min N itu kan tadi kan 30 kali bayar ya. Berarti N-nya tuh 30 kayak begitu. Jadi min 30. Nah, coba bentar. Ini bentar aku cek dulu ya. Ini perhitungannya bener apa enggak? Soalnya ini aku harus 1000 ya tulisannya. Bentar. Kan harusnya 100 juta ya si eh, apa sih ini tuh L ya. Pokoknya si yang dipinjam 100 juta. Berarti 100 juta dikali 0,0125 bagi satu bentar. 1 minus 1 koma 0125 pangkat minus 30. Nah, dan ini untuk jawabannya udah bener ya teman-teman, tapi ini harusnya 100 juta. Ini 100 juta. Kayak gitu. Jadi jawabannya itu 4.017.854,3433 sekian. Kayak begitu. Jadi tadi jawabannya Zia udah
cukup mendekati ya. Jadi mungkin ini buat kayak step-step caranya aja. Ada yang mau tanyain dulu nggak sampai Teh, boleh? berarti ini tuh pakai rumus yang bunga majemuk ya. Soalnya kalau misalkan yang bunga sederhana emang jawabannya 4.583.000. Iya, benar banget nih pakai bunga majemuk kayak gitu. Oke, Teh, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa tuh yang nanya? Thank you ya. Cahaya, Teh. Oke, nggak apa. Oke, jadi Oke, jadi nanti tadi Cahaya, thank you banget udah bantu jawab, nggak apa banget. Yang penting udah ngerti ya sekarang. Terus tadi Zia juga thank you udah nyoba. Tapi jadinya katanya Chams itu yang kita ngambil yang paling mendekati aja. Jadi Zia. Jadi Zia boleh drop di chat ID lainnya ya biar bisa dihubungi sama pihak Chams kayak begitu. Jadi kayak teman-teman mungkin segitu aja buat SG kali ini. Nanti buat apa namanya? Hasil tulisan apa pekerjaan soalnya bakal di-share sama Champs juga. Thank you teman-teman udah join Esprep malam ini. Aku balikin lagi ke Adin ya. Thank you teman-teman. Kalau ada salah mohon dimaafin juga. Oke, terima kasih kepada Tenim sudah meluangkan waktunya untuk mengajar dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk UTS Prep ini. Semoga bermanfaat untuk kalian di UTS -nya nanti. Oke, mungkin untuk penjelasan nanti saya minta ke Tenim untuk dikasih kepada kalian semua dan sekali lagi terima kasih untuk Liv udah silakan dan juga Zia jangan lupa untuk kirim ID lainnya biar saya bisa kontak atau enggak langsung PC aja ke aku. Oke, terima kasih udah boleh Liv. Makasih Teh. Makasih Kang Teh. Makasih, Kang Ya, Teh. sama-sama.